juz 1 tafsirnya, wa maksudul aqsa fil ibadah usulu mahabbatillah. Tujuan yang paling asasi, yang paling dasar, yang paling akhir dari sebuah ibadah adalah usulu mahabbatillah. Hasilnya cinta Allah, mendapatkan cintanya Allah. Kalau orang dicintai oleh Allah, mahabbatillah, insya Allah akan mendapatkan ridhonya Allah. Sementara surga itu disembunyikan di dalam ridhonya Allah. Surga disembunyikan di dalam ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu adanya di dalam ibadah. Ibadah yang mana kita tidak tahu. Saya ulang ya Pak. Ini pendapatnya Imam Nawawi dalam Mushaf. Tujuan daripada ibadah adalah mendapatkan mahabbatullah. Kalau orang mendapatkan cinta Allah, insya Allah diridhoi oleh Allah. Ridho itu adalah wasilah untuk mendapatkan surga. Karena surganya Allah disembunyikan di dalam ridhonya. Ridhonya Allah disembunyikan di dalam ibadah. Jadi semua ibadah punya potensi ada ridhonya Allah. Kalau orang mendapatkan ridhonya Allah, insya Allah dapat surga. Jadi ibadah mana yang bisa mendatangkan ridhonya Allah? Saya ulang sekali lagi. Surga itu disembunyikan atau ini ridhonya Allah disembunyikan di dalam ibadah. Saya ulang, ridhonya Allah disembunyikan di dalam ibadah. Nah, ibadah mana yang mendatangkan ridhonya Allah? Dia nggak tahu karena disembunyikan di dalam apa? Ridhonya Allah disembunyikan di dalam ibadah yang mana yang datang ridho Allah? Belum tahu, karena belum tahu maka jangan pilih-pilih dalam ibadah, sehingga ibadah itu bukan tujuan. Gini, sampean masuk ke dalam masjid, kemudian dikocok nih namanya, yang keluar itu dapat hadiah, kan nggak tahu namanya siapa yang keluar. Nah, ridhonya Allah disembunyikan di dalam ibadah. Ibadah mana yang menyebabkan Allah itu? Kita nggak tahu. Karena nggak tahu, jangan remehkan ibadah, jangan sepelekan ibadah, jangan pilih-pilih ibadah, karena di dalam ibadah itu ada ridho Allah yang disembunyikan kita nggak tahu. Bisa jadi ketika melakukan ibadah yang kecil, coba kebayang nggak kalau sekedar meminumi anjing yang kehausan menyebabkan dia dapat ampunan, dapat ridhonya Allah dan masuk surga. Apa sih berharganya air satu gelas yang diminumkan kepada seekor anjing? Tapi nggak bisa melihat begitu. Apa sih mewahnya, apa sih istimewanya, keutamaan besarnya sekedar membiarkan lalat yang menempel di tintanya Imam Ghazali menyebabkan Allah itu. Jadi kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, maka jangan pilih-pilih ibadah. Semua kerjakan, semua lakukan. Bisa jadi di ketika kita ibadah lewat ngaji lah waktu Allah datang. Bisa jadi ketika kita sedang memberikan air satu gelas kepada tamu, kemudian itu Allah datang. Jadi kita nggak tahu yang mana. Karena nggak tahu, semua kerjakan, semua lakukan. Sama
Lailatul Qadar disembunyikan di dalam bulan puasa, bulan Ramadan. Tanggal berapa? Kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, semua dihidupkan seluruh malam bulan Ramadan. Tidak pilih ini. Nanti saja 27, nanti saja 25. Belum tentu 27 kita bisa. Belum tentu 25 kita sampai selesai mampu. Oleh karena itu sudah kerjakan saja semuanya. Nah, kalau kemudian kita begitu melakukan ibadah mendapatkan ridhonya Allah, ridho inilah yang menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu